Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan produksi nikel pada tahun 2021 mencapai angka 1 juta metrik ton atau sekitar 37,04% di dunia. Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020, total neraca sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton. Nikel sendiri merupakan logam yang sangat berguna yang dimanfaatkan di mana-mana. Sifat nikel yang keras namun bisa dibentuk, tahan karat, dan sifat mekanis serta fisiknya yang tetap bertahan walaupun terpapar suhu ekstrim menjadikan nikel sebagai salah satu bahan tambang yang paling banyak dicari dan diperhitungkan. Beberapa kegunaan nikel antara lain untuk stainless steel dalam pembuatan sendok dan garpu, campuran baja, pembuatan koin, campuran model, sampai katalis industri. Dalam bidang otomotif, nikel digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kendaraan. Nikel yang digunakan untuk membuat kendaraan ini biasanya berupa baja tahan karat. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan nikel karena memiliki daya tahan yang kuat serta tidak mudah terkena korosi. Selain itu, baja yang mengandung nikel juga dapat menyerap energi dari berbagai benturan. Nikel sendiri juga digunakan sebagai bahan pelapis mobil. Selain fungsi tersebut, hal lain yang membuat nikel naik daun karena menjadi salah satu komponen penting baterai mobil listrik. Kandungan nikel ini juga bisa digunakan untuk membuat baterai listrik mobil berkekuatan tinggi. Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan yang menjadi surga bawah laut berkelas dunia. Wilayah daratan, sebagian besar terdiri dari deretan perbukitan dan hutan tropis yang dianugerahi dengan potensi sumber daya alam yang kaya, sehingga jika bijak dalam mengelolanya akan menjadi kekayaan bagi bangsa dan negara. PT Virtu Dragon Nickel Industry didirikan di Indonesia pada tahun 2014 dengan wilayah operasi di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang merupakan anak perusahaan dari Jiang Sudelong Nickel Industry yang merupakan perusahaan terbuka dalam bidang ferronikel. PT VDNI saat ini sudah membangun fasilitas pengembangan dan pengolahan pemurnian nikel di area seluas 100 hektar dalam kawasan industri 2.200 hektar yang telah beroperasi penuh sejak tahun 2019. Fasilitas tersebut meliputi pembangunan pabrik pengecoran dan peleburan nikel dengan kapasitas produksi atau output hingga 600.000 sampai 800.000 metrik ton per tahun. Untuk menunjang mobilitas dan ekspor impor produk, PT VDNI juga membangun dermaganya sendiri. Kedepannya, fasilitas pengembangan dan pengolahan akan menjadi yang terbesar dalam industri smelter di Indonesia. Besarnya skala pembangunan fasilitas pengembangan, pengolahan, dan pemurnian nikel PT VDNI di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara akan membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi kemajuan daerah dan juga lingkungan hidup di sekitar area operasi perusahaan tersebut. Maka dari itu, kami telah melakukan observasi untuk mencari tahu bagaimana kondisi lingkungan darat dan juga kondisi ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan PT Virtu Dragon Nickel Industry.
Pembangunan smelter dapat menimbulkan beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dari adanya pembangunan smelter adalah meningkatnya pendapatan daerah dan juga dapat menyerap angkatan kerja dan mengurangi pengangguran. Akan tetapi, dampak negatif dari adanya pembangunan smelter adalah berimbas kepada lingkungan hidup dan inflasi di sekitar area tersebut. Seperti yang kita lihat, kondisi lingkungan di sekitar area PT Virtu Dragon Nikel Industri terlihat sangat gersang, berpolusi, dan jalanan yang becek walaupun cuaca yang panas. Adapun faktor dari rusaknya lingkungan darat di sekitar area perusahaan dikarenakan kurangnya pohon yang menjadikannya tandus. Di samping itu, pohon juga berfungsi untuk menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida serta mengurangi pencemaran udara. Ditambah lagi, asap dari proses pemurnian nikel yang dilepaskan ke udara menambah polusi dan pencemaran di area tersebut. Selain dampak lingkungan, adanya perusahaan ini juga memberikan dampak bagi kondisi perekonomian. Sisi baiknya, keberadaan perusahaan ini telah menyerap kurang lebih 10.000 tenaga kerja lokal dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar, khususnya pedagang makanan dan usaha kos-kosan. Adapun sisi buruk dari segi ekonomi adanya perusahaan tersebut adalah kenaikan harga. Contoh dari kenaikan harga yang terjadi di area tersebut misalnya kos-kosan. Kos-kosan di area perusahaan mencapai harga 2 kali lipat daripada kos-kosan pada umumnya. Situasi ini terjadi karena terbatasnya jumlah kos yang ada di area tersebut dihadapkan dengan para pekerja yang membutuhkan kos dalam jumlah yang banyak. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan para pedagang yang tinggal di area perusahaan dan juga karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Berapa lama kita tinggal di sini? 1 tahun. Omset per harinya kita kira-kira berapa? Pendapatannya kita tapi kalau diperkirakan dari berapa ke berapa? Biasanya paling sedikit berapa? Paling 100, 300, kadang ya. Oh itu terima kasih ya. Berapa lama kita kerja? Ada 2 tahun ya. Kalau pendapatannya kita per hari lalu dampak negatif apa saja yang terjadi pada tanah di daerah ini? Dampak negatifnya setahu saya banyak lahan dari daerah ini yang tergerus karena untuk tempat dari tambangan ini, dan salah satunya juga menimbulkan sangat banyak polusi dan ya mengganggu masyarakat. Dengan demikian, di balik keuntungan besar dari adanya perusahaan, terdapat dampak lain yang juga merugikan. Maka dari itu, terapkan analisis dampak lingkungan dengan baik dan cintai bumi kita.